Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Awalan hayya bina nashkuru ila Allah ta'ala qad a'tana ni'aman katsiran hatta nastati an najta ma'a fi hadhil fursah walau fi online bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala ta'imaini mutalazimaini ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qad akhrajan nas minadh dhulumati ila an-nur bi qaulina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran online yang dimana ini adalah suatu program baru dari pemerintah selama pandemi, bahwasanya pembelajaran itu harus dilakukan dengan cara online. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Arab menggunakan buku Ta'limul Lughah Al-Arabiyyah kurikulum 2013 untuk kelas 10 Madrasah Aliyah. Ya, ini sudah menggunakan buku yang kurikulum 2013. Kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu ini untuk mahirah qiraah, yaitu al-bayanat as-syakhsiyat. Ya, al-bayanat as-syakhsiyat yaitu artinya biodata. Jadi ini untuk pengenalan awal, kita mengenalkan diri atau menggunakan biodata atau bitokotis syakhsiyah, kartu pelajar atau kartu mahasiswa KTM. Ini akan saya bacakan, judulnya nanti kita artikan. Nanti ada soal, saya bacakan dulu bacaannya, kemudian nanti ada soal. Yang pertama yaitu al-bayanat as-syakhsiyat. Ana Ahmad Salim Utsman. Ana tolib minat tolibi sofil awal minal madrasati as-sanawiyati al-islamiyati al-hukumiyah hiya madrasah an-namulujiyah. Ya. Unwanul madrasah Syari' Sibutat Raya, Jakarta Al-Janubiyah. Baiti ba'id qalilan anil madrasah. Unwanul bait yaitu Gang Pedati RT 6 RW 2. Orokmu Arba'ata Asaro Kebayoran Lama. Jadi ya bitokotus syakhsiyah. Ya, ini kemudian menunjukkan bitokotus syakhsiyahnya atau kartu pelajar. Ya, jadi saya artikan dulu nanti supaya bisa menjawab soal al-bayanat as-syakhsiyat. Artinya yaitu biodata diri atau biografi diri. Ana Ahmad Salim Utsman. Nama saya Salim Utsman. Ana tolib minat tulab as-sofil awal minal madrasah as-sanawiyah al-islamiyah al-hukumiyah. Saya adalah pelajar dari beberapa pelajar di kelas awal dari Madrasah Sanawiyah Hukumiyah atau MAN, ya, di Madrasah Namulujiyah, itu madrasah modern yang sudah modern. Unwanul madrasah, alamat madrasah yaitu Ciputat Raya nomor 34 Jakarta Al-Janubiyah, Jakarta Barat. Baiti ba'idan qalilan anil madrasah. Rumah saya jauh sekali dari madrasah. Nah, ini penggunaan huruf jar. Kita singgung nahwu sedikit karena ini sangat berpengaruh dalam pengertian dan mungkin nanti di soal juga ada. Baiti ba'idan qalilan anil madrasah. Kalau menggunakan redaksi ba'idan itu huruf jarnya kan an sama min artinya sama. Tapi di antara an dan min itu ada perbedaan, yaitu penggunaan diksinya. Nanti kalau bahasa Indonesia itu penggunaan diksi nanti berbeda. Kalau ba'idan itu menggunakannya an ya. Kalau qorib itu menggunakan min. Jadi an lil ba'id, an untuk yang jauh, dan min lil qorib, dan min untuk yang jarak dekat. Jadi ini redaksinya sudah benar, yaitu baiti ba'idan qalilan anil madrasah. Kalau minal madrasah, ba'idan qalilan minal madrasah itu malah salah. Jadi yang benar baiti qalilan anil madrasah. Rumah saya jauh sekali, jauh dari sekolahan. Wa unwanul baiti, alamat rumah saya yaitu Gang Pedati RT 6 RW 2. Orokmu
arba'ata asyara Kebayoran Lama, 14, nomor 14 Kebayoran Lama. Hadhihi bitaqatus syakhsiyah, dan ini adalah bitaqatus syakhsiyah, kartu pelajar saya ya. Kemudian yang kedua, yang B tadi yang alif, yang ini yang B, yang B. Wa hadhihi Fatimatun Sulastri. Ini nanti akan dijelaskan juga penggunaan domir di pelajaran berikutnya. Hadhihi, ini kan perempuan, Fatimatun Sulastri. Ini adalah Fatimah Sulastri. Hiya talibatun minat talibat as-sofil al-awwal minal madrasah khairul ummah al-thanawiyah al-islamiyah. Wal madrasatu fi syari' Tirtayasa Sironji. Fatimatun abuha mim Makkata wa ummuhu mim Banten. Wa unwanu Fatimah syari' Tirtayasa Sironji. Hadhi hiya bitaqatus syakhsiyah. Hadhi Fatimah Sulastri. Ini adalah Fatimah Sulastri ya. Hiya talibatun minat tulab sofil awal. Dia adalah seorang murid dari beberapa murid di kelas awal di madrasah Khairul Ummah ya. Ini menggunakan nama Khairul Ummah, berarti ini adalah madrasah swasta ya. Ini adalah madrasah swasta Ats-Tsanawiyah Al-Islamiyah, karena menggunakan nama seseorang, tidak menggunakan nama daerah. Kalau di Indonesia kan budayanya seperti itu. Kalau yang negeri biasanya menggunakan nama suatu daerah atau suatu tempat. Kalau menggunakan nama seorang tokoh itu biasanya swasta ya. Jadi kalau swasta itu istilahnya, kalau negeri istilahnya al-hukumiyah, kalau swasta yaitu madrasah ahliyah ya. Swasta ahliyah. Jadi dia adalah seorang siswa atau siswi dari madrasah Khairul Ummah. Dan madrasahnya tersebut wal madrasatu fi syari' Tirtayasa Sironji. Madrasah tersebut terletak di daerah Tirtayasa Sironji. Fatimatun abuha mim Makkata. Fatimah itu bapaknya berasal dari Mekah, berarti dari Arab, bukan orang Indonesia. Wa ummuha mim Banten, dan ibunya orang Banten. Berarti ini seorang Fatimah ini dia blisteran antara Arab dan Indonesia. Wa unwanu Fatimah syari' Tirtayasa, dan alamat rumahnya itu di daerah Tirtayasa Sironji. Berarti ini dekat sekali dengan alamat sekolahnya karena sama. Hadhihi hiya bitaqatus syakhsiyah, dan ini adalah kartu nama saya, kartu pelajar. Langsung saja setelah tadi saya bacakan dan saya artikan, ini ada soal tadrib awal. Qul sahih dengan huruf soh, sod, au khoto dengan huruf kho, wasoh khotan ya. Tulis sod kalau memang ungkapan ini benar, dan tulis kho kalau ungkapan ini salah ya. Yang pertama yaitu al-ibarat. Baitu Ahmad qarib min baiti Fatimah, sahih au khoto ya. Jawabannya adalah khoto ya. Karena qarib min baiti Fatimah ini kalau secara nahwunya benar, karena qarib min baiti Fatimah. Tapi kalau menurut bacaan ini, ungkapan ini salah. Jadi kita menggunakan yang ada di bacaan, bukan menggunakan gramatikal nahwunya. Karena di sini kita disuruh menjawab dari bacaan yang tadi, bukan soal gramatikal nahwu. Jadi kalau secara nahwu, Baitu Ahmad qarib min baiti Fatimah, ini sudah benar qarib min. Tapi kenyataan di sini rumahnya Ahmad dan Fatimah itu berjauhan. Kemudian yang kedua, fi Jakarta madrasah al-Islamiyah al-Hukumiyah, sahih au khoto ya. Jawabannya adalah sahih ya. Karena ini al-Hukumiyah tadi kan madrasah aliyah negeri, yaitu madrasahnya Ahmad al-Hukumiyah. Kalau ada al-Hukumiyah berarti negeri, itu berarti berada di Jakarta. Yang ketiga yaitu Baitu Ahmad qarib jiddan minal madrasah, sahih al khoto ya. Khoto karena rumahnya Ahmad tadi ba'id anil madrasah.
Kemudian yang keempat, Madrasah Fatimah itu madrasah ahliyah. Ya, ini Madrasah Fatimah adalah salah satu madrasah swasta. Benar atau salah? Ya, jawabannya adalah benar, karena menggunakan nama seseorang atau seorang tokoh, tidak menggunakan nama suatu daerah, dan tidak ada hukumiahnya. Kalau menggunakan bahasa Arab, kalau ada al hukumiahnya itu berarti negeri, kalau ahliyah itu berarti swasta. Yang terakhir yaitu Fatimah Abuha Indonesia. Fatimah bapaknya orang Indonesia. Sahih al khoto, jawabannya adalah khoto, karena Fatimah Abuha mim Makkah wa ummuha mim Banten. Jadi yang orang Indonesia itu ibunya, bukan bapaknya. Jadi jawabannya adalah khoto. Yang benar adalah Abuha mim Makkah, bapaknya adalah orang Mekah, orang Arab. Ya, cukup sekian untuk yang pembelajaran qiraah bayan asasiyah. Iya, untuk pelajaran yang kedua kali ini kita akan belajar Durusul Idhofiyah Nakirah wal Ma'rifat. Ya, ini masuk ke pembelajaran gramatikal atau nahwu. Saya mengutip ini dalam buku ini ya, dikutip 2 bait dari kitab Alfiyah, yaitu nakiratun qabilu al mu'athirah awaqi'un mauqi'ama qadzukira wa ghairuhu ma'rifatun kahum wandi wa hinda wa ba'ni wa gula walladhi. Ya. Jadi kitab Alfiyah merupakan salah satu kitab nahwu yang mungkin sangat populer dan paling populer di kalangan pesantren di Indonesia, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Abdullah bin Malik Al-Andalusi dari Andalusia, yang terdiri dari 1002 bait ya. Di situ dibahas tuntas ilmu nahwu dengan menggunakan bait-bait syair sehingga mudah untuk dihafalkan. Nakiratun qabilu al mu'athirah awaqi'un mauqi'ama qad dzukira. Jadi nakirah yaitu isim yang menerima al. Nakiratun qabilu al adalah isim, nakirah adalah isim yang menerima al, yang berpengaruh memakrifatkan atau yang menempati tempatnya nakirah tersebut. Jadi al ini berfungsi untuk memakrifatkan isim nakirah. Kalau isim nakirah kan isim yang tidak menerima al, tapi berpotensi bisa menerima al, sehingga nanti bisa menjadi isim makrifat dengan adanya al. Nakiratun qabilu al mu'athirah. Jadi isim nakirah itu yang bisa menerima al ya. Kemudian selain nakirah ada pula makrifat seperti yaitu wa ghairu ma'rifatu qawmbanti wa hinda wabni wa gulamu walladhi. Jadi selain nakirah adalah isim makrifat seperti lafaz hum. Kalau sini kan hum berarti isim dhamir. Dhi kahum wadhi yaitu isim isyarah, seperti hadza hadhihi itu isim isyarah. Kemudian hindun wa hinda ya, itu adalah nama, berarti isim alam. Kemudian wabni atau ibni itu isim yang dimudhofkan kepada ilah ma'rifat, berarti mudhof ilah. Kemudian gulam wabni wal gulami, ada alnya, berarti kemasukan al, diawali dengan al. Wa gulamu wal ladhi yaitu isim mausul al ladhi, berarti isim nakirah yaitu dhamir, isim isyarah, isim alam, mudhof, kemudian ada alnya dan isim mausul. Ya, ini saya bahas secara singkat karena ini penjabarannya sangat panjang. Kalau dari isim ma'rifat dan nakirah, saya langsung beri contoh saja ya. Kalau isim dhamir yaitu kata ganti, kalau bahasa Indonesianya itu terdiri dari 2, yaitu dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Kalau dhamir muttasil itu dhamir yang lafaz dhamirnya tersebut atau kalimatnya bisa disambungkan dengan kalimat yang didhamiri tersebut. Seperti contoh iyyakum wa iyyaka nasta'in, dan masih banyak lagi. Kalau yang dhamir munfasil contohnya itu yang tidak bisa disambungkan, yaitu huwa huma hum hiya huma hunna, anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Kalau huwa untuk laki-laki, dia laki-laki, huma dua entah laki-laki atau perempuan, hum untuk mereka laki-laki, hiya untuk dia perempuan, huma untuk
mereka berdua laki-laki sama perempuan sama menggunakan huma. Kemudian hunna perempuan banyak. Anta saya laki-laki, antuma saya perempuan dua, dan antum sama yaitu laki-laki banyak, saya laki-laki banyak. Anti saya perempuan, antuma kami dua perempuan, dan antuna kami perempuan banyak. Ana saya laki-laki dan perempuan sama, dan nahnu itu kita ya. Ini dengan dhamir munfasil. Kemudian kalau dhamir muttasil itu yang hu, huma, hum itu loh. Misalnya dorobahu, yadribuhu, yadribuhuma, dan lain-lain. Pokoknya yang bisa disambungkan. Kemudian untuk yang kedua yaitu isim isyarah. Isim isyarah itu untuk menunjukkan, atau isyarah kan seperti ini. Jadi kalau orang Arab berisyarah itu biasanya kalau kita kan isyarah cukup dengan tangan. Kalau dalam tulisan dalam bahasa Arab, inilah indahnya bahasa Arab, itu menggunakan suatu kalimat isim isyarah yaitu hadza rajulun jamilun. Ini loh seorang laki-laki yang tampan. Hadza rajulun. Ya. Kemudian alam ini sebenarnya ada 3. Kalau dalam klarifikasinya, alam itu adalah sebuah nama. Ada yang namanya alam laqab, alam kunyah, dan alam asmo. Kalau alam asmo itu untuk nama, kalau alam laqab untuk suatu julukan, entah untuk madh atau dhamman atau dham, entah untuk memuji atau mencela ya. Memuji atau mencela itu sama saja disebut laqab. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq itu nama Abu Bakar, itu As-Siddiq itu menggunakan nama yaitu laqab untuk memuji. Kalau Musailamah Al-Kadzdzab itu panjang dan di dhamma di tasydid itu untuk mengejek, karena Musailamah adalah dulu orang yang pernah mengaku-ngaku sebagai nabi palsu ya. Kemudian Al-Kadzdzab adalah julukannya, orang yang banget goroy atau orang yang sangat membohong. Al-Kadzdzab ada faedah litakfir ya, untuk kebanyakan ini saking ngenyeknya lah. Kemudian kalau alam kunyah itu alam yang dinisbatkan kepada bapaknya. Misalnya Abu Qasim, atau kepada anaknya ya, Abu Qasim. Kemudian kalau Nabi Muhammad kan Abu Qasim, bapaknya Sayyid Qasim. Kemudian masih banyak lagi. Abu Hafs itu julukan dari Sayyidina Umar. Kemudian yang keempat yaitu mudhof ila ma'rifat ya, mudhof ila ma'rifat. Contohnya yaitu kalau dalam nadum tadi wabni itu mudhofnya dengan ya dhamir itu ya, yaitu wabni itu anak saya. Kemudian yang ma'rifat bi'al yaitu ini contohnya sangat banyak seperti masjidun. Kalau masjidun belum ada alnya, itu termasuk nakiroh tapi berpotensi menerima al, jadinya isim ma'rifat. Al masjidu itu ada alnya, berarti disitu disebut isim ma'rifat yang kemakrifatannya disebabkan dengan al. Yang keenam yaitu isim mausul ya. Isim mausul itu alladzi, alladzani, allati, allatani. Kalau ada isim mausul itu harus ada mausul, kemudian ada aid, dan ada aidnya, dan ada itunya ya, seperti alladzi, allatani, dan lain sebagainya. Kemudian untuk berikutnya tadi untuk pengenalan awal, karena nanti di belakang juga akan lebih dijelaskan secara rinci. Ini ada bacaan lagi untuk maharah qiraah yaitu as-sakan ya, ini kan saya bacakan, nanti ada soalnya lagi. As-sakanu yaitu tempat tinggal, atau dalam gambaran ini adalah asrama ya. Ini bisa saya tunjukkan ya, ini adalah bentuk suatu sekolah yang menggunakan boarding school ya, asrama. Lil madrasah sakana lit tulab wa sakana lit tulabat.
Yuzawwatu sakana bil marafiqil ammah al-mukhtalifati wa hiya al-masjidu wal hujuratun naumi wa khumamati wal matbahi wa ghurfatul akli wa yuzawwatu sakana kadzalika bil maktabah wal mal'ab wa qa'atul ijtima' wal miqsaf wal mal'ab. Jadi di madrasah tersebut atau di asrama tersebut tinggal beberapa murid, dan di situ terdapat beberapa fasilitas umum yang beraneka macam. Seperti contoh fasilitasnya yaitu al-masjid, yaitu masjid, wa hujuratun naumi, yaitu tempat tidur, wa khumamati, yaitu kamar mandi, beberapa kamar mandi, wal matbahu, yaitu dapur, wa ghurfatul akli, yaitu ruang makan, wa yuzawwatu sakan kadzalika bil maktabah, dan ada juga tambahan fasilitas seperti maktabah perpustakaan, wal mal'abu bil wal mal'abi, lapangan, wa qa'atil istima' dan tempat pertemuan. Ini ada yang memaknai auditorium dan ada juga yang memaknai, ya intinya ini tempat pertemuan ya. Wal maqsaf, yaitu kantin, wal mal'ab, ini sama, yaitu lapangan. Jadi di madrasah tersebut banyak sekali fasilitas. Kemudian takallam at-tulabu ma'asodiki al-jadidi an hujuratin naumi. Kemudian seorang pelajar berbicara dengan temannya, yaitu pelajar yang baru di tempat tidur. Jadi seperti kebiasaan mereka ngobrol di tempat tidur. Ungdur ila hujuratin naumi litulab. Lihatlah kamar-kamar untuk para pelajar. Kam adadu hujurati, berapa jumlah kamar tidur? La arif bidzabti, saya tidak tahu dengan pasti. Haula mi'ata hujurah, kullu hujurati yaskunuha salah satu tulab. Saya tidak tahu dengan pasti, bidzabti dengan pasti. Di sekitarku ada 6 kamar tidur, dan setiap kamar itu ditinggali atau ditempati oleh tiga pelajar. Hal likulli tulab sarirun, apakah setiap pelajar ada kasurnya, menggunakan kasur atau menerima fasilitas kasur? Na'am fi hujurati khizanatul lil malabis wal maktabah wa thalathatu karosiyun. Iya, setiap siswa mendapat kasur tadi ya. Dan di situ juga terdapat lemari untuk pakaian dan buku, dan juga terdapat 3 kursi. Ya. Jadi gambarannya seperti ini. Ini nanti setiap siswa itu di situ mendapat 1 kasur, 1 lemari untuk pakaian, dan kursi ya. Jadi nanti dihuni 3, jadi ada 3 seperti ini dalam setiap ruangan. Kemudian yang sa'ala supawalatitul labu al-jadidu an hayatitul lab fis sakani. Kemudian pelajar baru atau seorang siswa baru tanya, aina takuluna, di mana kita semua bisa makan? Indana ghurfatil akli, naqulu fi ghurfatil akli. Kita makan di tempat makan atau ghurfatul akli. Hal tatbakhuna bi anfusikum, apakah kita memasak sendiri masakan yang akan kita makan? La indana tabakhun yatbakhuna lana. Tidak, kita punya seorang juru masak atau koki ya. Ini sekolahnya sudah modern, jadi masaknya dimasakkan. Kita punya juru masak yang memasakkan kita. Wa ya'uduna lana wajibatil futur wal ghada wal asya wa naqulu ma'an fi ghurfatil akli. Jadi kita makan di tempat makan di ghurfatul akli bersama-sama. Ya, untuk tadi ada kesalahan pengertian pengucapan, saya lupa. La arif bidzabti ya hauli mi'ata hujuratin. Saya tidak tahu dengan pasti, di sekitar itu ada 100 kamar, dan setiap kamar dihuni oleh 3 siswa. Ya, tadi salah. Kemudian yang jim yaitu watulab ya isuna fisakan bin nidham. Dan seluruh siswa itu hidup dan tinggal di situ dengan peraturan yang sangat ketat. Kemudian langsung ke soal.
Yang tadrib awal ikhtar sahih au khoto, seperti tadi. Wasoh al khoto wafaqon linaswil qiraah. Kalau benar menggunakan huruf shad, kalau salah menggunakan huruf kho atau khotiat atau khoto. Soal yang pertama, yaskunu at-tulabu wat thalibatu fi sakani wahidatin, yaitu tinggal di situ murid laki-laki dan perempuan dalam satu asrama. Benar atau salah? Ya, kalau di sini ada jawabannya, yaitu sakana litulab wa sakana litulabat. Ya, pasti di situ satu asrama, cuma ada pembatasnya ya. Kemudian yang kedua yaitu la arif bidzabti ada dul hujurat fi sakan. Saya tidak tahu dengan pasti berapa jumlah kamar di sini. Sahih al khoto, di sini jawabannya yaitu sahih, karena dia belum tahu dengan pasti. Kemudian fisakani hujurat yata'allamu fihi at-tulab, jawabannya sahih al khoto, di dalam tempat tinggal di kamar yata'allamu fihi at-tulab. Sahih al khoto, jawabannya yaitu sahih. Yang keempat yaitu sahih al khoto ada tulab fi sakani hauli talibi, yaitu 300. Apakah jumlah siswa yang tinggal di situ di sekitar kita ada 300? Jawabannya yaitu sahih, karena di sini hauli mi'ata hujrah, di sekitar kita ada 100 kamar dan setiap kamar dihuni oleh 3 orang. Berarti jumlahnya yaitu 300. Itu yang ada di sekitar orang tersebut, belum yang lain. Ini kan ada haulinya. Kemudian yang kelima yaitu tuzawwatu kullu khusrati bila hasubi wa makanit taswir. Sahih al khoto, jawabannya yaitu khoto, karena di kamar hanya ada kasur dan kursi dan juga lemari untuk pakaian. Yang keenam yaitu sahih al khoto yaqulu tulab wa tubakhun ma'an fi ghurfatil akli. Jawabannya sahih al khoto yaitu sahih, mereka semua makan bersama-sama di ghurfatul akli. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin dari salah pengucapan dan keterangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.